pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun Sobat Kreatif berada, selamat datang di Obras, obrolan santai Stikes Panterapi Yogyakarta yang unggul dan berbela rasa, di mana setiap ide bisa menjadi inspirasi. Saya, Faradias, mahasiswa gizi, akan membahas tema mengenai Laudato Si bersama salah seorang staf Stikes Panterapi Yogyakarta. Penasaran kan? Maka dari itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Sama jangan lupa ikutin semua media sosial kita. Ditunggu, bye-bye. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang cantik. Jadi langsung saja kita memperkenalkan narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Tias. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Zeni. Saya di sini di Stikes Panterapi ini saya bagian dari BAAK atau Administrasi Akademik. Selain itu, saya juga salah satu panitia dari tim Laudato Si Stikes Panterapi Yogyakarta. Oke, langsung aja ya Ibu, kita ke materi. Saya mau bertanya-tanya nih. Oke. Akhir-akhir ini tuh mahasiswa tuh kayak sering banget ada Laudato Si, Yeah. terus ada kayak matiin lampu, masih Laudato Si, terus atau enggak AC-nya dinyalain di atas jam 9 gitu, katanya ada Laudato Si. Boleh dijelaskan nggak Bu, apa itu sebenarnya Laudato Si? Oke, baik Tias. Apa itu Laudato Si? Pasti ini masih asing gitu ya di telinga kita. Apa sih itu Laudato Si? Baik, sebelum kita masuk semakin dalam apa itu Laudato Si, perlu kita ketahui bersama bahwa Laudato Si ini adalah gerakan yang digaungkan oleh Paus Fransiskus untuk kita menjadi manusia yang merawat bumi, dan bumi ini kita anggap sebagai rumah kita, begitu ya. Selain itu juga ada ensiklik untuk mendukung gerakan Laudato Si itu sendiri. Laudato Si ini atau biasa yang disebut Sulla Cura della Casa Comune itu yang artinya terpujilah engkau tentang perawatan rumah kita bersama, yaitu bumi kita. Gitu. Oke, ini kan saya nih mahasiswanya angkatan 2023 ya. Iya, oke. Dari awal itu tuh saya sudah mendengar kata-kata Laudato Si. Sebenarnya tuh Laudato Si di kampus kita ini tuh udah ada sejak tahun berapa, Bu? Sebenarnya kalau Laudato Si sendiri di Stikes Panterapi ini kurang lebih 2 tahunan lah ya, baru ada jalan 2 tahunan lah. Cuman memang baru akhir-akhir ini kita yang semakin menggembor-gemborkan, semakin mencanangkan Laudato Si di Stikes Panterapi. Kalau mungkin dulu awal-awalnya kita belum mendalami apa itu Laudato Si, kita belum sepenuhnya menerapkan, tetapi untuk 1 tahun ini kita semakin menerapkan di Stikes Panterapi Yogyakarta gitu. Oke. Terus ensikliknya tadi tuh sebenarnya apa aja dan soal apa gitu? Oke, untuk ensiklik tentang Laudato Si itu ada 6. Kurang lebihnya garis besarnya yang pertama itu kita melihat kondisi bumi kita saat ini. Ada bencana alam, itu juga termasuk dalam krisis lingkungan, itu ada perubahan iklim. Itu ulah siapa? Kalau bukan manusia siapa lagi gitu ya. Lalu yang kedua ada pandangan iman tentang alam. Alam ini adalah ciptaan Tuhan yang harus kita jaga supaya hubungan spiritual antara manusia dan alam ini tetap terjaga begitu. Lalu yang ketiga ada akar masalah ekologis. Ini biasanya terdiri dari kesehatan, teknologi yang kita gunakan tanpa ada etika. Biasanya kita seperti diperbudak oleh teknologi, lalu gaya hidup kita yang foya-foya, yang melebihi batas begitu ya. Lalu yang keempat ada ekologi integral. Ini adalah hubungan erat antara lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu ada aksi dan kebijakan. Ini ajakan untuk kita bersama-sama bekerja sama secara global bersama dengan pemerintah yang ada. Lalu ada yang keenam, ini spiritualitas ekologi.
ini terdiri dari pendidikan dan pembentukan hati yang peduli terhadap lingkungan. Ini juga Stikes Panti Rapih termasuk di dalamnya begitu. Oke, ini kan tadi dicetuskan oleh Paus Fransiskus. Iya, betul. Berarti seluruh dunia juga harusnya melaksanakan ini ya, Kak? Iya, pastinya. Stikes Panti Rapih hanya sebagian kecil dari seluruh dunia yang memang diwajibkan untuk melaksanakan Laudato Si ini. Tidak hanya di Stikes Panti Rapih, tapi kita di lingkungan rumah pun kita harus menerapkan Laudato Si. Oke, kalau sejauh ini praktek Laudato Si yang sudah ada di kampus kita itu sejauh mana sih? Oke, mungkin banyak ya teman-teman yang sering diinfo, ayo kita Laudato Si, Laudato Si setiap hari sebelum kuliah. Untuk gambarannya sebagian kecil yang sudah kita lakukan Laudato Si sendiri di Stikes Panti Rapih ini, mungkin salah satunya kalau di kelas sebelum jam 9 kita nggak boleh menyalakan AC. Tujuannya apa sih? Kenapa sih udah panas ini nggak boleh menyalakan AC? Itu karena kita harus hemat energi, kita mencintai bumi kita. Salah satunya dengan cara menyalakan AC sebelum jam 9, lalu mematikan lampu bila sudah tidak digunakan. Selain itu juga di Stikes Panti Rapih pasti teman-teman sering melihat ada rumah botol, rumah kardus. Nah, itu salah satu juga gerakan Laudato Si. Jadi teman-teman kalau misalnya minum bawa air mineral itu botolnya bisa dimasukkan ke dalam rumah botol. Lalu jika ada konsumsi makanan mungkin yang menggunakan kardus, itu juga kardusnya bisa kita masukkan ke dalam rumah kardus. Nantinya untuk apa sih itu? Kenapa harus kita kumpulkan gitu ya? Supaya kita tidak mencemari lingkungan. Selain itu juga bisa kita jual, lalu untuk uangnya bisa kita sumbangkan begitu. Selain itu juga masih ada banyak lagi. Kita ada namanya Duta Laudato Si. Siapa Duta Laudato Si? Ini adalah teman-teman mahasiswa yang memang dipilih untuk menjadi duta dalam pelaksanaan Laudato Si. Lalu apa yang sudah mereka lakukan? Ini salah satu contohnya, mereka sudah membuat ekoenzim. Ekoenzim ini dari sisa-sisa kulit buah atau sayuran yang masih segar diolah menjadi ekoenzim, lalu bisa digunakan untuk obat pel, untuk pupuk, untuk obat pembersih toilet, dan masih banyak lagi kegunaannya. Oke, untuk ekoenzim itu apa juga dipakai di kampus ini, hasil sampingannya gitu? Iya, oke. Untuk saat ini ekoenzim yang sudah dihasilkan oleh teman-teman dari Duta Laudato Si kita sudah manfaatkan sebagai pupuk tanaman yang ada di lingkungan Stikes Panti Rapih. Kita melihat bahwa di Stikes Panti Rapih ini sangat hijau dan penggunaan pupuknya juga butuh banyak begitu. Dan untuk menekan biaya pembelian pupuk secara kimia itu juga kita sudah menggunakan ekoenzim sebagai pupuk tanaman yang ada di Stikes Panti Rapih. Oh, saya malah baru tahu kalau kita itu malah membuat ekoenzim. Iya, betul. Itu teman-teman sudah membuat itu sejak bulan November 2024 dan sudah kita panen pada bulan Februari 2025. Kalau teman-teman mau lihat, itu kita simpan di parkiran belakang Gedung Carolus. Oh, untuk buatnya itu dalam jumlah yang besar atau seberapa gitu buatnya? Kalau kemarin kita belum terlalu besar karena memang kita hanya menggunakan kulit buah dari Kanita, dan saat ini sudah tidak ada sampah organik atau kulit buah lagi yang bisa kita gunakan untuk ekoenzim. Lalu selain ekoenzim juga kita ada mesin pencacah daun, pencacah kertas, itu juga sudah kita lakukan. Tapi untuk ekoenzim saat ini sudah kita panen, tetapi untuk selanjutnya belum kita laksanakan lagi untuk pembuatannya. Oh, untuk mesinnya itu ada di gedung mana? Karena saya belum pernah melihat sejauh ini tuh Gitu sebenarnya ya? di mana gitu loh, Bu. Mungkin sudah pernah lihat tapi nggak tahu ya kalau ternyata itu mesinnya gitu. Baik, untuk mesin pecacah daun sendiri itu letaknya ada di parkiran mahasiswa di Gedung Carolus. Itu ada mesin pencacah daun. Biasanya di situ digunakan oleh teman-teman dari CS itu untuk mencacah daun-daun kering yang sudah dikumpulkan dari pohon-pohon di lingkungan
gulungan stikes panti rapi, nanti kita kumpulkan daunnya, lalu kita cacah menggunakan mesin pencacah. Nanti setelah itu kita fermentasi kurang lebih selama 2 bulan sampai 3 bulan. Setelah itu kita panen. Sama seperti ekoenzim, hasil panennya juga kita gunakan sebagai pupuk organik untuk memupuk semua tanaman yang ada di stikes panti rapi. Oh, untuk daun itu sendiri yang membuat juga dari teman-teman duta mahasiswa? Kalau untuk pupuk daun yang kita hasilkan dari daun-daun yang ada di stikes panti rapi itu dari bapak-bapak CS. Oh, yang membuat memang bapak-bapak CS. Iya, betul. Karena memang butuh waktu yang lama begitu ya untuk proses pembuatan pupuk dari daun-daun ini, karena harus difermentasi, harus dihancurkan, sehingga kita tidak melibatkan duta kalau untuk proses ini. Oh, karena prosesnya panjang ya? Iya, betul. Oh, kalau mesin pencacah yang kertas ya, itu di mana, apakah juga sama dan hasilnya itu akan dibuat apa, Bu? Apakah juga akan dibuat sebagai pupuk juga atau gimana? Oke, kalau untuk mesin pencacah kertas itu tempatnya ada di dulu tempat untuk BEM yang di dekat parkiran asrama. Ya, tempatnya ada di situ. Lalu untuk pengelolanya itu dari karyawan stikes panti rapi, karena kalau untuk kertas-kertas ini kan banyak dokumen-dokumen yang mungkin rahasia, sehingga untuk pelaksananya hanya ada 1 orang dari karyawan stikes panti rapi, dan itu biasanya dikerjakan 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Dan hasilnya untuk apa? Nanti hasilnya bisa kita jual juga, tidak untuk pupuk. Kalau untuk pencacah kertas, jadi hasilnya dijual. Oh, jadi kertas jadi kecil-kecil. Iya, betul. Oke, karena sebenarnya tugas-tugas selama ini itu juga udah paperless sebenarnya. Iya, betul. Mungkin itu salah satu bentuk Laudato Si juga. Iya, ya? betul sekali. Memang Laudato Si salah satunya adalah kita meminimalkan penggunaan kertas. Karena kertas itu kan kita produksi dari kita harus menebang pohon, sedangkan Paus Fransiskus kan harus kita merawat bumi, salah satunya dengan menanam pohon untuk menjaga supaya bumi kita ini tetap hijau, udara yang kita hirup tetap segar, seperti itu. Sehingga kita membuat gerakan meminimalkan penggunaan kertas termasuk untuk tugas-tugas mahasiswa. Oke, tadi ngomong-ngomong soal duta nih Bu, saya penasaran nih, sebenarnya pemilihan dutanya itu berdasarkan apa? Apakah ada kriteria atau syarat-syarat tertentu, dan jabatan dari si duta Laudato Si itu berapa lama itu? Oke, baik. Untuk saat ini karena kita masih awal ini ya, kita ada duta Laudato Si ini kan belum lama. Jadi kita bekerja sama dengan bagian kemahasiswaan, kita meminta nama-nama mahasiswa yang direkomendasikan oleh bagian kemahasiswaan untuk bisa menjadi duta Laudato Si. Lalu untuk seleksi kita tidak ada seleksi. Jadi memang mahasiswa dengan sukarela mau menjadi tim duta Laudato Si, dan untuk ketugasannya atau posisinya sebagai apa saja itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan masih banyak lagi. Dan ini juga banyak teman-teman yang terlibat sebagai duta Laudato Si. Mereka juga aktif, termasuk salah satunya program yang saat ini masih berjalan itu Vertical Garden. Sudah pernah melihat ya? Iya. Mungkin juga terlibat teman-teman mahasiswa maupun dosen dan karyawan, itu semua terlibat dalam Vertical Garden. Itu juga salah satunya dari duta Laudato Si. Oh, programnya Laudato Si ya? Iya, betul. Laudato Si bekerja sama dengan panitia Dies Natalis Stikes Panti Rapi. Oh, untuk pengurus Laudato Si itu apakah dari mahasiswa semua atau ada dari dosen atau karyawan gitu? Baik, kalau mahasiswa itu namanya duta Laudato Si, tapi selain mahasiswa kita juga ada panitia Laudato Si, itu ada dosen, karyawan yang terlibat di dalam panitia Laudato Si gitu. Oh, berarti nggak mahasiswa aja nih, berarti Iya, semuanya tentu terlibat. tidak. Iya, kita harus melibatkan seluruh sivitas akademika, karena kalau hanya mahasiswa pasti tidak akan jalan Laudato Si ya. Betul sekali, betul. Iya. Terus gimana ya Bu cara menggerakkan hati mahasiswa nih, karena sejauh ini tuh kayak mahasiswa tuh masih ada kayak ngapain sih kok kayak gini, ribet gitu kan, terus kayak nyalain AC, nyalain aja, sekarang nggak ada yang tahu, panas ini. Nah, gimana tuh Bu cara menggerakkan hati kami nih para mahasiswa nih biar sebenarnya paham
arti Laudato Si itu sendiri. Oke, baik. Sebenarnya kita juga sudah sosialisasi gitu ya. Apa sih itu Laudato Si kepada semua mahasiswa, termasuk Kanita juga kita sudah sosialisasi. Cuman kalau dari dalam diri kita sendiri tidak ada kesadaran bahwa kita harus menjaga bumi kita harus menjaga ciptaan Tuhan, kita harus menjaga Stikes Pantirape ini supaya kita tetap bisa sama-sama menikmati bumi kita, tetap sama-sama menghirup oksigen gitu. Itu tetap kuncinya dari kesadaran diri sendiri gitu ya. Kita harus menanamkan bahwa Laudato Si ini memang penting karena kita masih harus memikirkan anak cucu kita gitu ya, supaya mereka tetap juga bisa bahagia hidup di bumi. Jangan kita yang menikmati saat ini, mereka nanti menikmatinya sudah oksigennya sudah kotor, buminya sudah rusak begitu. Memang harus ada kesadaran dari dalam diri kita masing-masing gitu. Oke, berarti sebenarnya Laudato Si ini sebenarnya langkah kecil tapi sangat berarti. Iya, langkah kecil namun efeknya sangat besar. Efeknya kita jangka panjang. Betul, kita terlibat, kita menjadi punya tanggung jawab terhadap bumi karena kan kita juga hidup di bumi. Maka bumi kita seperti rumah kita harus jaga, kita harus rawat seperti itu. Oh iya, tadi kan Ibu bilang kalau sebenarnya dari langkah kecil itu aja sangat berarti itu. Bisa dibayangin ya Bu, tapi kalau misal nggak hanya kita aja nih, misalnya dari teman-teman yang lain, mungkin teman-teman di luar kampus kita atau mungkin di lingkungan keluarga itu kayaknya sangat-sangat berdampak banget ya Bu. Iya, betul. Kita juga bisa mulai dari keluarga, misalnya memilah sampah. Biasanya kan kalau di rumah kita buang sampah ya asal buang aja gitu ya. Dicampur. Iya, betul. Tapi kita bisa mulai dari hal kecil, memilah sampah yang ada di rumah, organik, anorganik, plastik, botol, seperti itu bisa kita mulai dari rumah. Selain itu juga kita bisa menghemat energi, hemat air di rumah. Kita mulai dari rumah kita sebelum kita keluar dari rumah, nanti juga di kampus ada, mungkin selain di kampus di masyarakat gitu. Tapi bisa kita mulai dari rumah kita, rumah kecil kita gitu. Oke. Keren sih Bu, ini statement terakhir nih. Apa harapan Ibu untuk program Laudato Si ini sendiri, baik di kampus atau bahkan di keluarga Ibu sendiri atau di masyarakat kita untuk kelangsungan hidup kita bersama? Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Bersama-sama kita gerakkan Laudato Si ini. Mungkin juga banyak yang belum tahu apa itu Laudato Si, tapi bersama-sama kita belajar apa itu Laudato Si, kita mendalami apa itu Laudato Si. Saya berharap semoga kita semua punya hati yang besar untuk bersama-sama kita merawat, mencintai, menjaga bumi kita, menjaga alam kita sehingga kita bisa nyaman, kita bisa bahagia untuk tinggal di bumi ini. Dan tentu kita harus memikirkan juga untuk anak cucu kita ke depan gitu ya, supaya mereka juga tetap bisa bersama-sama menikmati, mencintai alam dan bumi kita. Semoga kita bisa bersama-sama, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan tempat kita bekerja, tempat kita sekolah, semakin luas lingkungan masyarakat kita gerakkan Laudato Si. Oke, nah itu dia teman-teman harapan dari Ibu Ziani dan juga harapan kita bersama. Jangan lupa karena itu semua dimulai dari kesadaran diri kita, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan mengurus bumi ini gitu kan. Karena yang tinggal juga kita, yang merasakan juga kita, takutnya nanti kita hidup dengan keburukan yang ada di bumi ini Bu ya. Iya, buminya sudah rusak, oksigennya semakin kotor gitu ya. Jadi kita tidak bisa menikmati lagi. Oh gitu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk terus menerapkan Laudato Si karena langkah kecil dari kita itu sangat berarti untuk seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Terima kasih Bu Ziani atas insight-nya hari ini, pengetahuannya hari ini tentang Laudato Si. Jadi kayak udah terjawab nih sebenarnya Laudato Si itu seperti apa, contohnya seperti apa, efeknya seperti apa. Juga semoga apa yang Bu Ziani jelaskan hari ini, penonton yang ada di manapun itu bisa paham dan juga ada gerakan untuk bisa melakukan itu di kehidupan dia. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya pada hari ini. Ya, sama-sama Tia. Semoga kita semua bisa mencintai bumi kita ya teman-teman.
Nah, begitu teman-teman obrolan santai kita hari ini bersama Ibu Ziani, salah seorang staf Stikes Panderapi Yogyakarta. Nah, ditunggu di obras selanjutnya, obrolan santai Stikes Panderapi Yogyakarta yang unggul dan berbela rasa, di mana setiap ide bisa menjadi inspirasi. Nah, kalau teman-teman ada request topik-topik lain yang ingin kita bahas lebih dalam, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tetap kreatif dan inspiratif. Bye-bye!